Perkenalkan, nama saya Beatrice Lara. Saya dari kelas 2 semester 4 Prodi Manajemen. NIM saya 201041717166. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Nah, di sini saya mengambil mengenai industri pasokan kapas Rusia Ukraina. Retma Gita Wiraswasta selaku Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia mengatakan bahwa harga kapas dunia telah mengalami kenaikan sejak tahun lalu, serta berpeluang kembali terrealisasi dengan adanya konflik Rusia-Ukraina. Retma juga mengatakan bahwa di tengah kenaikan harga kapas, pengusaha tekstil biasanya beralih ke bahan baku lain seperti polister dan rayon. Dari Rusia, kawasan Uzbekistan ada impor kapas, tetapi sedikit. Biasanya mereka mengalihkan ke rayon dan polyester, ungkap Retma pada bisnis pada tanggal 1 Maret 2022 pada hari Selasa. Kemudian, beliau juga melanjutkan bahwa kenaikan harga kapas segera dirasakan oleh industri penggunaannya karena langsung diperdagangkan sebagai komoditas di pasar internasional. Di samping itu, walaupun polyester terdampak kenaikan harga minyak dunia, justru peningkatannya berlangsung secara berangsur melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Di samping itu, jika dibandingkan kapas, kenaikan harga polyester lebih rendah. Sekarang ini, industri hulu lokal memenuhi 85% kebutuhan polyester dan rayon. Sayangnya, harga 98% itu merupakan kebutuhan kapas dan masih terpenuhi melalui importasi. Ada pula total komposisi konsumsi serat untuk industri tekstil, yaitu 40% polyester, 30% rayon, dan 30% yang lainnya itu kapas. Di samping itu, Retma menyisalir akan ada dampak pada kinerja ekspor jika konflik dua negara itu berkelanjutan. Walaupun permintaan ekspor sekarang belum mengalami penurunan, kendala rantai pasok akibat konflik Rusia-Ukraina berpeluang merembet pada kinerja tekstil. Maka dari itu, pemerintah berharap pasar lokal tak ada gangguan jika ekspornya tidak dapat mengatur kondisi dunia. Tetapi lokalnya bisa diatur. Jadi, ekspor ada sedikit gangguan, lokalnya masih berjalan, tegas Retma. Nah, karakteristik 4I yaitu ada isu, interest, institutions, dan information. Nah, yang pertama itu ada isu. Isu dari pasokan kapas Rusia Ukraina itu yaitu naiknya harga kapas dunia akan memicu diversifikasi bahan baku industri tekstil. Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa kenaikan harga kapas dunia akan mendorong pengembangan bahan baku alternatif. Nah, yang kedua itu ada interest. Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta mengatakan bahwa harga kapas dunia telah mengalami kenaikan sejak tahun lalu dan berpeluang kembali terrealisasi dengan adanya konflik Rusia-Ukraina. Retma juga mengatakan di tengah harga kenaikan kapas,
Pengusaha tekstil biasanya beralih ke bahan baku lain, polyester dan rayon. Nah, yang ketiga itu ada institutions. Salah satu kepala dinas perindustrian dan perdagangan Disperindak di Jawa Tengah, yaitu Muhammad Arif Sambodo, menyebut kenaikan impor kapas memiliki implikasi positif bagi industri tekstil di Jawa Tengah. Data tahun 2018 menunjukkan tekstil setidaknya menguasai lebih dari 43% dari total ekspor Jawa Tengah yang mencapai 6,58 miliar US dollar. Nah, yang keempat itu ada information. Meski terpengaruh gejolak ekonomi politik global, industri tekstil bertumpu pasar domestik untuk pemulihan kinerja tahun ini. Redma juga mengatakan sepanjang pasar dan permintaan dalam negeri terjaga, industri masih bisa tumbuh. Baiklah, demikian hasil jawaban ringkas saya mengenai UTS Analisis Lingkungan Bisnis